Ya Allah, ya Tuhanku, aku sudah lelah dengan jatuh cinta. Tapi lagi-lagi engkau seolah-olah senang mengajakku bercanda. Tiba-tiba ada sesosok laki-laki yang datang begitu memukau. Entah bagaimana, ia datang seperti ada yang menuntunnya untuk bisa menemukanku. Ya Allah, hamba ingin bertanya, dengan tujuan apa diriku dikirimi laki-laki untukku? Di tengah kesibukanku untuk bisa memperbaiki diri, untuk lebih mendekatkan kepadamu, laki-laki ini entah bagaimana dia berhasil merebut perhatianku dan mengacaukan khusyuk sholatku. Ya Allah, ada hari di mana aku bersemangat untuk beribadah, tapi ada hari di mana aku bisa memikirkan dirinya semalaman. Aku berhayal. Aku berhayal untuk memilikinya, ya Allah. Jujur ya Allah, aku lelah sekaligus takut karena setiap jatuh cinta keimananku rusak. Ada khusyuk yang hilang, ada ketenangan yang terganggu. Lantas bila aku boleh memohon, jadikan rasa jatuh cinta ini menjadi jatuh cinta yang terakhir untuk kami berdua. Ya Allah, jika memang dia untuk diriku, jagalah kami dari maksiat sampai waktu itu tiba. Kami ingin menyatu dengan caramu saja. Sekali lagi hambamu memohon, tolong menangkan doa dan harapanku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda fans Jutsifa Hana Salsabila. Seperti biasanya nek pagi seperti ini Pak Agus akan menginformasikan mengenai apa saja yang terjadi di kehidupan Jutsifa dan kegiatan rekan-rekan kerjanya Bun. Spesial untuk video pagi ini, lanjutan yang ketiga, jalan terjal Jutsifa untuk bisa menemukan cintanya Zikri Daula yang tulus. Part 1 sudah saya bahas pada saat Jutsifa pernah jatuh cinta dengan seseorang yang sayang sekali. Sepertinya cintanya tidak berlanjut. Part kedua, Pak Agus menceritakan tentang ketulusan Misha. Namun cinta mereka terhalang oleh dinding yang tak mungkin dilewati. Dan yang ketiga ini bercerita tentang sebuah kata-kata mutiara yang disukai oleh Jutsifa, yang bercerita tentang seorang wanita yang lelah jatuh cinta. Tapi untuk saat ini sang wanita tersebut benar-benar terbuai oleh kelembutan seorang pria.
walaupun senyumnya mengganggu khusyuk sholatnya. Tapi ini sedikit membuat saya tersentuh. Postingan ini diposting, saya temukan baru 4 hari diposting. Mungkin hari ini berubah menjadi 5 atau 6 hari. 5 atau 6 hari yang lalu, masih baru. Bunda-bunda yang ada di sini pasti ingat, mungkin 1 bulan yang lalu Pak Agus menginformasikan Zikri Daulah ini jalannya untuk bisa bertemu dengan Cut Sifa itu benar-benar seperti dimuluskan, benar-benar seperti tastistus darderdor. Kalau dalam postingan ini tertulis seperti ada yang menuntunnya untuk bisa menemukanku. Aku merinding, yakin. Aku membuat dulu, aku ngomong dulu ke bunda-bunda. Bunda-bunda pasti yakin. Nek sing channel ini mesti kelingan. Jalani Zikri Daulah itu benar-benar singkat, padat, akurat. Maaf, benar-benar bun, langsung. Yang awalnya hanya sebagai peran pendamping, maaf saya ulang, tapi benar Pak Agus sudah menyampaikan ini. Dia awalnya hanya peran pendamping, peran utamanya Megantara. Terus alur ceritanya yang awalnya dia hanya sebagai orang yang muncul di masa lalunya Rindu yang diperankan Cut Sifa, berubah menjadi karakter utama dalam cerita tersebut. Dan kebetulan sekali pada saat terlihat Zikri Daulah sudah mulai memiliki perasaan kepada Cut Sifa, sinetronnya selesai. Setelah selesai, 2 hari kemudian mereka masih bisa melakukan sebuah acara reuni. Dan alhamdulillah semua bisa. Ditambah lagi kemarin gala premier tanggal 8. Mereka bisa. Misha yang biasanya selalu hadir, aku yakin dia bisa. Dia bisa saja datang, tapi dia tidak hadir. Pasti untuk sesuatu. Jadi saya termasuk orang yang memiliki keyakinan waktu, tempat, uang, atau apapun itu, pada saat orang yang kita sukai membutuhkan kita, saya pasti ada, saya pasti bisa. Misha raiso teko, pasti ada alasannya. Terus tambah lagi, maaf sebelumnya ini, tapi ini fakta. Orang yang disukai oleh Cut Sifa dari bulan Februari, sebenarnya dari Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, orang yang disukai oleh Cut Sifa. Maaf sebelumnya, sekali lagi Pak Agus minta maaf, tapi ini fakta. Tanggal 30 Desember Rizky Nazar viral di media sosial karena jalan dengan Dosma. Januari tanggal 14. Februari Pak Agus lupa Februari.
Maret puasa, April kembali lagi di sebuah pinggiran pantai di Pik Jakarta sana. Mei malah parah. Maksudnya parah, dia keluar dengan Dosman dan juga Firza Aurel. Dan akhirnya mereka padu. Admin Kiva turun sampai mengundurkan diri. Lanjut bulan ini, Juni, tanggal 2, rame lagi. Rizky Nazar, bukan Rizky Nazar, di Dosmane. Wallpaper si Rizky Nazar karo Dosman. Semua dilancarkan jalane Fauzan atau Zikri Daula ini begitu mulus. Saya mengatakan jalannya Fauzan begitu mulus itu sebelum hampir semua kejadian ini terjadi. Itu yang membuat saya merinding. Jadi yang dirasakan kata-kata mutiara yang disukai oleh Cut Siva ini, apabila dipadukan dengan dunia nyata yang dihadapi oleh Cut Siva, plek ketiplek. Nek di channel ini, yang follow channel ini, saya yakin karena saya menginformasikan hampir semuanya. Jadi mau Misha, mau Rizky Nazar, saya informasikan. Jadi kita bisa melihat, wow, ini kisah Cut Siva. Dan di bait-bait berikutnya itu menceritakan ketulusan dan kebaikan orang yang dia sukai. Alasan kenapa pembahasan ini harus sampai 3 part, karena part 1 dan part 2 itu penting. Tapi di part ketiga adalah sebuah harapan dan dijawab dengan luar biasa. Part 1, part 2 sudah kemarin. Tapi malam tadi kembali lagi Zikri Daula menunjukkan sikap yang luar biasa. Respon yang sama persis dengan kata-kata mutiara ini. Dan jika memang benar ini tentang Zikri Daula, ketulusan hati Zikri Daula, bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ke depan kita akan menyaksikan bersama upaya Zikri Daula untuk bisa memikat hati Cut Siva yang dia tidak tahu bahwa Cut Siva sudah mendengarnya. Ini akan menjadi hal yang indah, karena yang satu ingin menunjukkannya dan yang satu jarang mengungkapkannya. Oke bunda-bunda, part 1, part 2, dan part 3 sudah usai. Tetap saja saya harus menunjukkan data-datanya. Pertanyaannya, setelah sampai di sini, menurut bunda-bunda, kejadian dari bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei,
Juni bulan ini. Skenario apa ini yang begitu indah, mulus, dan luar biasa? Menurut Bunda-bunda piye, apakah ini skenario manusia? Ini jalan terjal Cut Siva untuk bisa melihat Cinta Tulus Sigri Daulay part 3. Saya tunjukkan data-datanya. Oke bunda-bunda, kita aku selek rekaman sampai jam 06.48 Jumat 13 Juni 2025. Video ini merupakan data-data dari apa yang saya sampaikan tadi. Data-datanya ada 2, ada di Instagram dan juga di galeri saya. Untuk galeri ini total ada 21.437 foto dan 5.115 video. Tanggalnya saya hafal. Kita mulai dari yang terdekat saja. Tanggal 30. Kejadiannya tanggal 28, tapi aku nyimpennya di tanggal 30. Di 28 isek do syuting-syuting ning Bogor. Tapi pada saat ini tanggal 30 Rizky Nazar karo Dusman. Terus untuk Misyanya itu ada di tanggal 30 juga. Tapi ini ada di tahun baru aku nyimpennya. Ki Misya waktu ngajak Cut Siva nikah. Oh, no lagu nih. Di tanggal 31. Tapi kejadiannya bukan tanggal 31. Tanggal 31 ki ono ndikne datang ning acara berkudane Cut Siva. Oh, pas kejadian ngajak nikah Cut Siva ini pada saat akhir-akhir film sinetron Hidayah Cinta yang di channel sini pasti tahu. Terus iki data-data nenggone Rizky Nazar, Dusman pas tahun barunan. Terus Januari, Februari, Februari, Maret aku gak apal. April tanggal 18, Mei tanggal 16. Kis tekan Juni cepet banget. Juni tanggal 2. Kising ning apa namanya? Tanggal biru lagi? Tanggal 3. Oh, 3 berdekatan juga. Nek tak kejadian ini tanggal 2, datanya ada di tanggal 3 ngono ya, Mam ya. Itu pas acara pertemuannya. Entong. Oke, sing ning data-data. Sing ning galeriku, ning galeriku. Oh, ning galeriku, data-data di galeriku, semua berita fakta nyata. Misya sing asli pengen teko pun. Halo pada para fans ya Miswa, makasih dukungannya. Nanti ditunggu ya datang di suatu selebrasi judulnya apa? Biasa di kalau kalian. Jadi Misya sing asli ngerti ndik nih kepengen teko sing asli, tapi memilih untuk tidak. Thank you Misya. Terus sing kemarin-kemarin sudah terlalu dekat, bunda-bunda masih ingat semuanya. Oke, insya Allah inget ya bun ya. Lanjut ning Instagram, tak taruh ning IGS ku. Kemarin tak taruh juga, hari ini tak taruh untuk mempermudah. Dan apa namanya? Untuk hari ini, dari kemarin, dari 4 hari yang lalu, Cut Siva saiki kayak senenge perkapelan, Mam.
Sing kok ini kan gak mungkin tak apa kirim ke Bunda apa pembahasan ngono kan ora. Iki kayak gini nih Cukai Cut Siva Mom. Jadi kadang aku posting apa iki Pak Agus posting kok gak jelas itu disukai oleh Cut Siva. Nah, sukai oleh Cut Siva asli. Aduh tinjuk Mbak Iti. Elah tekan di Mbak Iti ya kayak ngedono bunda-bunda ini. Spill baju dinas. Ini Pak Agus yang suka yang ini. Ini apa ya? Lo bisa bayangin pasangan lo ki seneng cuci pada ta? Oh iya. Duh kok komen. Piye lek nilai like-nya? Ora iso ditilik sing nge-like sapa? Iso lah. Goleki temukan yang like siapa. Pasti bisa. Nah, Cut Siva. Iki tentang pasangan-pasangan saiki ndek memang. Hari di sepertiga malam untuk nemenin lo nyusuin anak lo nggak? Itu jawaban lo. Dan dari kita itu masih menilai pasangan kita dari apa yang mereka. Ini isi awal. Orang tua Andai kata itu, lo bisa bayangin benar. pasangan lo nemenin lo. Tak plano lagi. Iki ya seneng Cut Siva jelas kok ngene iki. Dan ini agak memahami bagaimana berkomunikasi pada saat sudah menikah. Kira ono sing ngerti iki. Iki seneng Cut Siva. Ora ono sing nge-like. Ngopo iki Pak Agus posting ra jelas wong-wong emak-emak ngene. Sukai Cut Siva. Tak melu like. Terus Mbak Iti ayah kayak jelas no sayangku untuk kata-kata mutiaranya kemarin masih 4 hari pada saat saya menemukannya. Selang 2 hari karena saya harus menginformasikan part 1 dan part 2. Ini berubah jadi 6 hari. Oke ya, semua berita fakta nyata. Kedepannya kita tidak tahu seperti apa, saya juga tidak tahu seperti apa langkah-langkah mereka, tapi akan selalu menjadi kejutan-kejutan kecil yang memerlukan detail banyak baru bisa memahaminya. Karena Zikri yang seperti itu, Cut Siva yang seperti itu, maksudnya Zikri yang hanya bisa pakai kode, terus Cut Siva yang tidak ingin dipublish. Piye jal dek nih ra kepen dipublish. Dari kata-kata mutiara ini, gayung bersambut aku menyebutnya. Walaupun ini belum pasti 100%, masih 90%. Gayung bersambut untuk Zikri Daulay. Karena Cut Siva tidak pernah mau mempublis, kedepannya Pak Agus hanya bisa menceritakan apa yang dia suka. Dan apabila benar saya hari ini tanggal 13 harusnya Cut Siva like hal-hal tentang pasangan. Jadi nek ono postingan punjul soko tanggal 13, 14 ke atas, harusnya yang dia sukai tentang bagaimana hidup berumah tangga. Sekarang tanggal 13, besok baru 14. Kita akan menyaksikan bersama langkah-langkah mereka. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapatkan atau sudah menonton part 1, 2, dan 3, saya ingin tahu pendapatnya bunda-bunda tentang hubungannya Cut Siva, tentang perjalanannya Cut Siva, untuk bisa menemukan
atau bisa melihat ketulusan cinta Zikri Daula? Saya tunggu di kolom komentar. Dadah bunda-bunda.